kebaikan. Perkara itu dikerjakan atau tidak, dilaksanakan atau tidak, bukan urusan Nabi Muhammad SAW. Bukan urusan ulama atau wali itu yang menanggung dosa-dosa mereka, tetapi yang menanggung mereka adalah amal-amal mereka, perbuatan mereka, ibadat mereka, kebaikan mereka atau keburukan mereka, bukan dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan dibebankan dengan ulama. Maka dengan tegas, tidak ada manusia yang mau sanggup merubah nasib manusia atau merubah takdir manusia atau merubah kehidupan manusia, kecuali diri manusia itu yang mau berubah. Maka dikuatkan lagi dalam satu dalil, ad-dinu akal, karena agama adalah akal. Maka dengan akal inilah manusia bisa membawa dirinya, bisa membawa kehidupannya, bisa membawa takdirnya, bisa membawa nasibnya. Mau dikemanakan diri kita? Apakah kita mau menjadi orang-orang yang beruntung, atau kita mau menjadi orang yang merugi? Atau kita biarkan akal itu tidak berfungsi apa-apa karena tidak pandai memilih? Kalau akal seorang itu tidak bisa memilih, berarti itu adalah kebodohan. Jadi manusia disebut adalah orang-orang yang lebih bagus daripada seluruh makhluknya karena akalnya. Kalau akal itu difungsikan semata-mata dalam hidup hanya tergantung pada kesenangan dan kenikmatan dunia, hanya senang kepada perhiasan dunia, maka jelas itu yang disebut orang yang kurang akal, bukan tidak berakal. Kalau orang yang tidak berakal itu disebut orang yang bodoh, garis miring orang gila atau seimbang, yang tidak bisa mengambil pilihan. Tapi kalau orang yang kurang akal adalah orang-orang yang menghimpun ibadatnya untuk mencari kesenangan dunia, menghimpun harta, bercita-cita harta, memiliki harta, memiliki kekuasaan, memiliki kebesaran, keagungan. Akalnya yang semuanya diperuntukkan untuk dunia. Ini orang yang kurang akal. Sebab orang yang kurang akal tidak akan mengetahui tentang janji Allah. Orang yang kurang akal tidak meyakini akan kebesaran, keagungan, kepastian dan keputusan dari Allah. Tapi orang yang berakal adalah orang-orang yang selalu mencari bekal. Bekal apakah yang dimaksudkan? Bekal yang kelak dibawa mati. Ini bedanya. Sebagian manusia daripada umumnya, pada umumnya semua adalah kurang akal. Dan
kuatnya pengaruh lingkungan dan dunia dan materi, bahkan menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan sesuatu kesenangan yang sedikit dan kecil, tapi melupakan kesenangan akhirat dan melupakan azab Allah yang pasti ada sanksinya setiap perbuatan sekecil apapun. Walaupun diberikan nasihat atau tidak nasihat, itu tetap sama bagi orang yang kurang akal. Sedangkan yang menerima nasihat, yang mengetahui tentang ancaman-ancaman Allah adalah orang yang berakal. Kalau kita tingkatkan ibadat ketakwaan kita kepada Allah, niscaya yang sedikit akal ini akan bertambah akalnya. Tapi ibadat yang selalu dikurangi, yang menganggap itu sesuatu yang hanya sifatnya wajib sholat saja, bertambah kesenangan dunianya dan materinya, bertambah kehidupan dan kepuasan pada dunianya, padahal tidak diketahui semakin membuat lemah akidah agamanya, semakin lemah keimanannya, dan semakin kuat ragu-ragu dan was-wasnya. Inilah manusia. Maka setiap kali di mana manusia berada, yang difungsikan, yang dikuatkan, apakah orang ini berakal atau kurang akal, atau memang lemah akal, atau tidak berakal. Kalau orang yang sudah hilang akalnya berarti gila, yang tidak mengenal hukum lagi karena sudah tidak waras. Yang lemah akal, bagaimanapun diperintahkan untuk takwa, disampaikan kebenaran dan pahala, tidak bisa memilihnya karena lemah akalnya. Kalau sudah lemah akalnya berarti kuat hawa nafsunya. Kalau sudah tahu kuat hawa nafsunya, berarti jelas manusia ini akan mengurangi bentuk amal-amal soleh, akan mengurangi amal-amal soleh, akan menjauhkan diri kepada amal-amal soleh, karena lemah akalnya. Kalau kurang akalnya, mereka beramal, mereka beribadah, tetapi tidak mengenal apa ibadahnya. Ini kurang akal. Kita melihat sesuatu bentuk kesenangan apa di dunia, semua ada batas. Yang mana batas limit ini puncaknya adalah bosan dan jenuh. Kalau sudah bosan dan jenuh terhadap sesuatu apapun yang diberikan oleh Allah, ini sudah termasuk golongan orang-orang yang kurang akal, pasti tidak bersyukur kepada Allah. Begitu pula orang yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu dan amal, mempelajari hukum, tarikh, akhlak, tauhid, fikih, tetapi kurang akalnya, itu hanya sekedar informasi sebagai bentuk syarat. Ini orang yang kurang akal. Kalau orang yang berakal, dia
dia membutuhkan itu sebagai perbekalan yang besar di akhirat. Tapi kalau orang yang kurang akal, penyakitnya adalah jenuh. Kalau sudah penyakit jenuh, bosan itu sudah menguasai hati seseorang, berarti sudah jelas manusia ini masuk golongan kelompok yang kurang akal. Tapi orang yang mengetahui tentang Al-Quran dan ayat-ayat, mau tidak mau itu adalah pedoman dan prinsip yang harus ditaati. Apabila seseorang tidak mentaati satu ayat dari Al-Quran, sudah jelas mereka diragukan keimanannya dan bisa termasuk golongan yang ingkar kepada Allah. Karena pedoman prinsip berat atau capek letih, tapi itu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Itulah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Tentu orang yang taat Allah dan Rasulnya berarti ada pedomannya. Kalau pedomannya ada Al-Quran, dia tidak memahami apa-apa tentang Al-Quran, aspek kehidupan apapun pasti banyak salahnya daripada benarnya. Maka dengan demikian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana hari-hari berbulan sampai 23 tahun lamanya tidak mempelajari apa-apa, tidak belajar apa-apa, tapi Allah langsung memberikan pelajaran melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang mana satu ayat yang dibaca, yang diturunkan oleh Allah SWT, khususnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kenapa harus diturunkan dalam bulan Ramadan? Karena bulan suci adalah bulan Ramadan. Quran adalah kitab yang suci, yang menerima pun harus suci. Allah pun maha suci, Al-Qudus, berasal dari sumber yang maha suci. Yang menerima adalah orang yang disucikan. Tentu bulan yang menerima pun harus bulan suci. Yang belajar pun harus orang yang disucikan. Jadi tidak akan memahami Al-Quran sebelum manusia itu suci di hadapan Allah. Bukan secara syariat memegang Al-Quran itu hanya wudhu, tapi mensucikan aspek kehidupan, mulai rezekinya, mulai pakaiannya, mulai makanannya, mulai dohirnya, mulai kehidupannya, mutlak tidak ada noda, artinya murtah. Itulah orang yang mendapatkan pemahaman daripada Al-Quran. Kalau pikiran gak suci, hati gak suci, hanya tubuhnya suci, mustahil dia akan memahami arti dan makna Al-Quran. Bukankah banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi banyak yang tidak mengerti Al-Quran? Banyak
orang belajar tafsir Al-Quran, tetapi tidak banyak orang yang memahami arti tafsir Al-Quran. Di sini ada bentuk yang dipisahkan, di mana hak Allah, di mana hak Rasulullah, di mana hak sebagai hamba. Ini ada pemisah. Ada bentuk yang merupakan riwayat atau disebut sejarah. Ada pula yang disebut ancaman. Ada yang disebut sebagai himbauan. Ada yang disebut sebagai peringatan. Atau disebut sebagai pengajaran. Ada yang disebut sebagai nasihat. Ini semua faktor-faktor yang sangat luas di dalam Al-Quran. Kalau di dalam ayat tersebut di bawah ini Allah Ta'ala berbicara tentang ancaman-ancaman, yang mana ancaman dan siksaan yang telah diputuskan bahwa Nabi Muhammad SAW terbatas di dalam penyampaian, yang tidak sanggup menghukum atau memberikan perubahan nasib manusia. Tidak, sama sekali tidak berlaku. Ini keputusan Allah kepada Nabi Muhammad. Bahkan sampai wafatnya sekalipun Allah memutuskan apakah manusia ini dapat siksaan atau manusia ini mendapatkan pengampunan atau kebebasan. Maka disitulah dikuatkan kepada satu pilihan, yang mana Allah meletakkan pilihan itu tidak lain dan bukan paling utama yang diutamakan kepada manusia, orang yang berakal. Maka manusia, orang yang berakal, itulah yang disebut khalifah. Bahkan manusia kalau sudah menjadi khalifah, karena akalnya yang sehat, akalnya yang cerdik,